Ya, saya ingin ke Bang Bobi. Bang Bobi, ini jaksa dan juga pihak dari korban menyatakan tidak ada kekerasan seksual di sana. Dan juga kemarin dalam keterangan salah satu saksi Bang Kamarudin menyebutkan bahwa sebetulnya PC ikut terlibat dalam penembakan dan PC juga menggoda korban pada saat sebelum peristiwa tersebut terjadi. Bagaimana tanggapan dari kuasa hukum terdakwa? Ya, untuk isu Ibu PC terlibat dalam penembakan, kami fokusnya ke dakwaan saja sebagai dasar pemeriksaan perkara. Bagaimana yang kita baca bersama dalam dakwaan tidak ada tuduhan demikian ya. Kami juga telah periksa berkas perkara, termasuk juga keterangan para ahli yang diperiksa oleh penyidik. Pada saat itu juga tidak menemukan spekulasi demikian gitu ya. Jadi keterangan demikian menurut kami sebatas spekulasi ya. Kalau untuk soal kekerasan seksual, sebagaimana yang telah kami sampaikan berkali-kali, kami memiliki keyakinan dan juga alat bukti untuk menguatkan kejadian itu. Oke, tapi tidak ada dalam surat dakwaan, Bang Bobi? Ya? Tapi tidak ada dalam surat dakwaan, bukan? Ya, itulah kenapa kami kemudian dalam eksepsi menegaskan atau mempertanyakan mengapa hal ini oleh jaksa penuntut umum tidak dimasukkan. Padahal dalam berkas perkara hal ini ada. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin ke kuasa hukum dari keluarga Brigadir J. Apakah betul statement-statement tersebut bahwa PC ikut melakukan penembakan, PC menggoda korban itu memang benar-benar terjadi dari keterangan yang ada? Saya jawab tapi jangan dipotong ya. Oke, silakan. Terima kasih. Jadi isu ada pihak ketiga yang melakukan penembakan itu sebenarnya sudah digulirkan oleh Bapak Ahmad Taufan Damanik ya, dari Ketua Komnas HAM. Diduga keras ada penembak ketiga dan pada satu diduga keras adalah pelakunya PC. Nah, lalu mengenai yang disampaikan oleh rekan kita, Bang Kamarudin Simanjuntak, itu bersumber dari informasi ya, yang anonimus ataupun intelijen yang tidak bisa diungkap. Dan sudah ada komitmen ya. Lalu, kalau tadi disampaikan oleh rekan saya bahwa keterangan tersebut adalah spekulasi, nah spekulasi inilah yang menjawab akhirnya pada saat di awal ya ada 5 lembaga yang mengatakan terjadi tembak-menembak pada 8 Juli, pelecehan seksual terjadi pada 8 Juli, ternyata bisa dibantah. Jadi ini membantahnya menggunakan spekulasi. Lalu yang kedua, ada tata niaga judi online ya. Spekulasi inilah juga yang di awal menyuarakan bahwa ada oknum-oknum di kepolisian yang terlibat ya, dan juga ada juga oknum-oknum ya di pejabat-pejabat terkait yang juga terkait mengenai tata niaga judi online, dan itu dibenarkan oleh PPATK. Ada 156 triliun ya yang mengalir kepada PNS, oknum kepolisian, dan juga oknum-oknum mahasiswa. Lalu yang ketiga, spekulasi yang dimaksud lagi adalah tata niaga bandar narkoba yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat. Akhirnya terbukti. Baru saja kurang lebih seminggu yang lalu ada seorang pejabat tinggi kepolisian yang tertangkap. Jadi itulah spekulasi yang menjawab. Lalu ada lagi spekulasi yang bisa menjawab itu ya terkait dengan perkara obstruction of justice yang dilakukan oleh saksi Apung gitu ya bersama-sama para petugas-petugas yang akhirnya sekarang dipanggil dan diseret di kemeja hijau. Nah, spekulasi inilah yang juga akhirnya menghadirkan rekan-rekan penasihat hukum yang lain ya, yang mungkin tadinya sedang bengong-bengong di kantor, mungkin tidak melakukan pekerjaan, akhirnya mendapat pekerjaan untuk membela Verdi Sambo, membela Putri Chandrawati, membela Kuat Maruf, dan membela Ricky Rizal. Jadi kalau dikatakan spekulasi, masalah spekulasi ini terjawab semua ya. Nah, masalah kesaksian berbeda dengan BAP ya, itu tidak jadi soal. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kesaksian itu apa yang disampaikan di depan persidangan. Dan apabila ada perbedaan antara BAP dengan kesaksian, maka majelis hakim akan mencatat. Ya, makanya saya bilang pada saat pembuktian inilah momentum kepada para pihak yang merasa peristiwanya diamputasi untuk melakukan pembelaan ataupun menghadirkan bukti-bukti yang pada awal itu ditolak. Ya, jadi begitu rekan. Terima kasih. Bang Martin, kita ke Bang Teguh Nasrullah. Anda sudah melihat Bang Teguh Nasrullah saat ini saja dua versi perbedaan antara pihak Yosua dan juga Verdi Sambo sudah begitu jelas. Ini bagaimana nanti proses di persidangannya? Ya, nggak perlu terlalu khawatir, Andrew. Hal yang seperti ini antara korban dengan pelaku selalu punya persepsi atau sudut pandang yang berbeda. Bahkan nanti apalagi dalam kasus yang
beberapa pelaku tindak pidana ada yang menjadi justice collaborator. Udah pasti ada versi. Itu normal. Tetapi yang saya yakini sepenuhnya adalah profesionalisme jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Nah, memang tadi dikemukakan ada eksepsi dari penasihat hukum yang menyatakan ini kenapa nggak diuraikan sampai cerita waktu di luar kota sebelumnya. Kan terpotong ceritanya. Penuntut umum punya kewenangan untuk membatasi cerita mana yang akan digunakan dalam surat dakwaan. Karena nanti itu terkait dengan pembuktian. Nah, namun saya bisa pahami juga yang namanya penasihat hukum. Saya pun sering melakukan bahwa sesuatu yang akan saya bunyikan di tahap pembuktian nanti, akan saya bunyikan dulu di eksepsi. Walaupun dunia akan mentertawakan saya, kok pengacara membuat eksepsi sudah masuk ke pokok perkara seperti itu. Saya tutup mata tentang itu karena saya punya tujuan tersendiri yang tidak diketahui oleh orang lain. Pertama misalnya begini, surat dakwaan, begitu surat dakwaan sudah dibacakan, apalagi live pembacaan surat dakwaan, publik yang mendengar pembacaan surat dakwaan itu sudah langsung mempunyai persepsi negatif terhadap klien saya. Baik. Nah, akhirnya saya di dalam eksepsi, walaupun itu materi pledoi, saya gunakan bahwa tidak benar terjadi ini, tidak benar terjadi ini. Yang benar adalah sebagai berikut. Saya tahu persis, putusan hakim nanti akan mengatakan materi eksepsi masuk ke pokok perkara. No problem, saya sudah melawan dulu opini yang sudah dibentuk. Nah, itu yang harus dipahami. Baik. Yang kedua, jaksa penuntut umum punya kewenangan bahkan sampai ke tahap ini. Saksi-saksi yang sudah diperiksa di dalam BAP, bahkan ahli-ahli yang sudah diperiksa di BAP, tidak semua dihadirkan. Ya. Dia akan menghadirkan saksi-saksi atau ahli-ahli yang mendukung isi surat dakwaan. Nah, kita penasihat hukum juga sering protes, kenapa ini nggak dihadirkan? Hakim mengatakan, ya silakan Anda hadirkan sendiri. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada rekan Bobby, ya, kepada rekan-rekan kuasa hukum dari Pak Ferdi Sambo, nggak usah khawatir dengan putusan hakim yang menerima surat dakwaan yang tidak menceritakan seluruhnya nanti di dalam tahap pembuktian terkait yang menurut persepsi Anda ada kejadian di Malang ya, Magelang itu Magelang, ya Anda hadirkan saksi-saksi sehingga terungkap di situ. Nah, kemudian terkait dengan isu bahwa Ibu PC ikut menembak, kan tidak didakwa, tidak bunyi di dalam surat dakwaan. Namun kalau memang itu memang ada, nanti bisa bunyi loh di dalam hasil dalam tahap pembuktian ketika saksi-saksi ahli dihadirkan semua kebunyi itu. Begitu bunyi masuk dalam berita acara sidang. Nah, nanti ketika putusan akhir, ketika hakim memasukkan fakta itu dalam persidangan, bisa saja timbul surat dakwaan berikutnya bahwa Ibu PC ikut menembak. Baik. Ya, Ini terus tapi satu hal yang paling saya ingin ingatkan kepada seluruh adik-adik saya, karena saya bilang adik-adik saya, umur saya ya, tolong Anda sebagai para penasihat hukum dalam berkomunikasi kepada publik sesama lawyer saling menghormati, saling memuliakan profesi kita. Profesi kita mulia, jangan Anda rusak dengan pertengkaran yang tidak penting yang menyebabkan kita terjebak pada etika profesi. Baik, Bang Bobby, silakan komentar Anda singkat saja, terakhir. Ya, kita menghormati pendapat senior saya ini. Terima kasih, Bang. Oke, Bang Bobby, tapi cukup menarik ini. Anda mengatakan hanya akan fokus pada dakwaan saja yang sudah dibacakan oleh jaksa. Tapi kan tentunya keterangan-keterangan saksi ini akan menjadi pertimbangan dari hakim. Ya, nanti kan dalam proses pembuktian ada proses cross-examination, ada bukti-bukti lain yang tentu dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang kita juga boleh menghadirkan bukti tandingan gitu ya. Nanti dalam proses pembuktian lebih lanjut kita buktikan kalau memang bahwa itu cuma sekedar spekulasi saja. Terima kasih banyak Bang Bobby Manalu, Bang Teguh Nasrullah dan juga Bang Martin Lukas. Terima kasih.